Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan duduk. Oh ya, silakan duduk Farah. Kemarin ya saya untuk ngajak ketemu nih. Iya Pak Zanin, jadi saya ada sedikit masalah nih di kelas saya. Oh, memang ini saya lihat kok akhir-akhir ini Bu Farah ini kok kelihatan murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi mohon maaf ya Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak ini. Oh, insya Allah tidak apa-apa. Kebetulan hari ini saya lagi free, saya tidak ada kegiatan, jadi kita hari ini bebas untuk ngobrol. Silahkan. Jadi begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Jadi apakah Bapak bersedia mendengarkan masalah saya dan juga memberikan solusi? Oh, insya Allah dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau perpecahan masalah dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Oh, gitu ya. Terus kira-kira masalahnya apa? Coba Ibu ceritakan. Jadi begini Pak, Nah, ya. ini masalah tentang murid saya di kelas yang bernama Ihsan dan juga Ari. Saya merasa kesal sekali dalam menghadapi mereka. Berbagai cara sudah saya lakukan agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Karena sepertinya mereka ini masih sulit mengikuti pelajaran saya. Karena mereka masih jilid 1 di Iqra Pak. Oh, jadi itu masalahnya yang membuat Bu Farah akhir-akhir ini kelihatan murung dan tidak bersemangat. Iya Pak. Ini Bu Farah, dari permasalahan yang Ibu sampaikan, permasalahan yang Ibu alami, kira-kira sudahkah ada usaha yang Ibu lakukan? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Misalnya nih ya, misalnya. Kalau misalnya saya nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira usaha yang Ibu lakukan itu sudah sampai mana? Mungkin baru sampai 4 sampai 5 Pak. Oh, baru 4 atau 5 ya? Iya. Oke, lalu bagaimana tanggapan Bu Farah dalam skala 4 atau 5 tersebut? Sejujurnya kadang saya masih bingung Pak, apa yang saya lakukan ini sudah benar atau salah, atau saya sebenarnya masih melatih 2 anak tersebut di jam pulang sekolah agar berlatih membaca Al-Quran, dan juga saya menyuruh mereka agar berlatih membaca Iqra juga di rumah. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Iya. Ini Bu, kalau boleh saya tahu nih ya, selama dalam proses mengajar belajar, kira-kira usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya biasanya mengajar dengan buku. Jadi biasanya saya itu mengajar dengan buku paket Pak. Oh, dengan buku paket ya? Iya. Mengapa Bu Farah hanya menggunakan buku paket saja? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa dan juga sudah mengacu pada kurikulum sekolah. Jadi begini Bu Farah, sebenarnya Bu Farah sudah melakukan hal yang bagus menggunakan buku paket dan sesuai dengan kurikulum. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Farah mengajar menggunakan sumber tersebut? Karena nih ya, seperti yang kita ketahui, karakter anak itu kan berbeda-beda dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Gimana Bu Farah? Betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Mereka kurang bersemangat dalam belajar, ditambah 2 siswa saya yang belum bisa membaca Al-Quran tadi jelas akan sangat tertinggal. Oh iya, begini Bu, itulah pentingnya menggunakan media pembelajaran sebagai sumber belajar. Mungkin dengan Ibu menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif, itu akan menambah semangat siswa dalam belajar. Juga Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum melakukan pembelajaran. Pentingnya identifikasi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sebelum mengikuti pembelajaran.
pembelajaran. Dan juga ya Pak ya, seharusnya saya menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan juga kreatif ya. Jadi agar menambah semangat siswa dalam belajar. Juga saya belum bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa Pak sebelum melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ya, oke, dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, dari masalah yang panjenengan sampaikan tadi dan usaha yang disampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bu Farah ke depannya? Jadi saya berniat akan menggunakan media yang lebih interaktif. Yang saya sampaikan Pak, juga saya akan memberikan jam tambahan Iqra bagi Ihsan dan juga Adi. Selain itu saya juga akan home visit ke rumah mereka, meminta orang tuanya agar mereka lebih memperhatikan bacaan Iqra mereka agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Oke, itu saya yang sangat bagus sekali. Tentunya ada skala prioritas toh. Iya. Lalu apa skala prioritas yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui orang tua Ihsan dan juga Ari, Pak. Karena saya belum pernah berkomunikasi dengan mereka tentang permasalahan anak mereka ketika di sekolah. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, Pak. Oke, langkah yang Ibu Farah ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu Farah. Lalu untuk mencapai itu, langkah atau strategi apa yang Ibu lakukan? Strategi yang rencananya saya akan lakukan yaitu dengan mempersiapkan media pembelajaran sebelum mengajar. Jadi sudah siap untuk esok harinya. Dan juga saya akan tetap memberikan jam tambahan untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca, yaitu membaca Iqra tadi sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, bagus sekali Bu, usaha yang panjenengan lakukan. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya dan kira-kira nih apa ukuran keberhasilan dari langkah yang Bu Farah lakukan? Oke, sesegera mungkin akan saya laksanakan Pak. Untuk ukuran berhasilnya, kalau dua anak yang belum lancar membaca tadi ya ada perubahan, bisa belajar membaca Al-Quran, dan anak lain akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Ya, bagus sekali Bu idenya. Lalu dari yang sudah Bu Farah rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Farah lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, kemudian media pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan lebih menarik lagi, Pak. Iya, Bu Farah. Lalu kira-kira nih, dukungan apa yang Bu Farah butuhkan untuk untuk membantu terlaksananya komitmen tadi? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran lainnya, sehingga kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan mendukung dalam mengelola kelas, Pak. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Farah. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Zanin untuk waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Lalu begini Bu Farah, bagaimana dengan tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini? Untuk tindak lanjut dari pertemuan ini, saya harap Bapak juga dapat membantu saya untuk komitmen saya tadi, sehingga di kelas saya bisa lebih bersemangat dan siswa saya dapat tuntas sesuai dengan KKM yang ada. Oke, insya Allah Bu, insya Allah saya akan siap membantu. Saya akan siap untuk mengingatkan agar komitmen yang panjenengan sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik. Oke, amin ya Pak. Terima kasih atas waktunya sudah mau membantu masalah saya. Iya, sama-sama Bu. Oke, saya kembali ke ruang guru dulu Iya, Pak. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.